Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mendengarkan pidato saya pada hari ini. Kemudian salawat dan juga salam tak luput juga kita kirimkan buat baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Ena Noveria MPD dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Sebagai salam pembuka dari apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan narkoba yang merupakan tema dari pidato kali ini. Narkoba adalah segala zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan dan dapat mengakibatkan efek kecanduan bagi para penggunanya. Dan narkoba terus berkembang melalui sebuah proses hingga muncul narkoba-narkoba jenis baru yang mempunyai efek lebih berbahaya dari narkoba sebelumnya. Melalui media cetak dan elektronik, kita dapat menyaksikan bagaimana para pengedar narkoba membangun jaringan dalam rangka menjual dan mengedarkan barang tersebut. Dari jaringan internasional sampai pada gerbong-gerbong narkoba melalui kurir dan dikemas secara rapi dan diedarkan hingga sampai pada daerah-daerah pelosok, bahkan sampai pada lembaga pemasyarakatan yang notabene-nya merupakan tempat untuk memberikan efek jera bagi siapa saja yang melanggar hukum, termasuk mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba. Belakangan ini, narkoba telah menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi generasi muda, yang berarti juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat 158.000 lebih tahanan di Indonesia, yang diantaranya termasuk kasus narkoba. Antaranya ada produsen, bandar narkoba, pengedar narkoba, dan juga penadah. Jumlah penyalahgunaan narkoba sebanyak 7 juta orang dan sebagian besar diantaranya adalah para pelajar, SMP, SMA, bahkan SD. Bisa jadi data yang terungkap merupakan fenomena gunung es yang hanya puncaknya saja, sedangkan fakta sebenarnya jauh lebih besar. Narkoba benar-benar membahayakan nasib bangsa ini di masa depan. Efek kerusakan akibat narkoba ini tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Tak hanya dalam skala kecil seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar akan menghancurkan sendi-sendi pembangunan nasional. Secara ekonomi akan sangat banyak dana yang dihambur-hamburkan untuk membeli barang-barang haram tersebut, kemudian mengobat mereka, membiayai berbagai upaya pencegahan bahayanya. Belum lagi efeknya bagi pertahanan dan keamanan nasional. Sebagai generasi muda calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Upaya menghindarkan diri dari penyalahgunaan narkoba setidaknya dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, dari diri sendiri, artinya masing-masing kita membentengi diri dari kemungkinan mengkonsumsi narkoba. Hal ini dapat kita lakukan dengan pandai-pandai memilih teman bergaul. Kedua, dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, seraya memohon agar kita terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan Allah, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Yang ketiga, hendaklah kita selalu ingat bahwa apapun yang kita lakukan hari ini pada dasarnya merupakan tabungan masa depan kita. Bila kita menabung kebaikan, maka kebaikan dan kemuliaan itulah yang akan kita petik di masa depan, bahkan di akhirat. Sebaliknya, jika kita menabung keburukan, itulah yang akan kita dapatkan di masa depan. Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur menjadi pengguna narkoba? Jangan berputus asa, segeralah bertaubat, berhenti mengkonsumsinya, ikuti rehabilitasi. Putuskan segala hal yang memungkinkan kita akan terhubung kembali dengan para bandar dan pengguna narkoba. Akhirnya demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menginspirasi kita semua. Sebelum saya akhiri pidato tentang narkoba ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.